Selamat mendengarkan. Untung saja rancangnya tidak basah. Xian mengempaskan tubuhnya di tempat tidur. Usai menyempatkan diri makan malam barusan, keduanya kembali ke kamar karena memang hari sudah malam. Kasur ini tidak seempuk di kamarnya, akan tetapi Xian benar-benar suka. Bahkan mungkin kali pertama dia tidur nyenyak setelah 4 tahun adalah di ranjang ini. Sheila, Xian memanggil sang istri begitu pelan. Hari ini sudah berapa kali nama Sheila dia ucapkan. Akan tetapi kali ini Sheila tidak menjawab, meski Xian sudah memanggilnya hingga 2 kali. Nah Sheila, tidur. Xian menoleh ke arah sang istri. Pria itu menghela nafas pelan kalau menyadari wanita itu sudah terdiam dengan posisi membelakanginya. Perlahan dia merubah posisinya dengan menjadikan lengan sebagai bantalan. Xian memandangi punggung sang istri. Lama, dia bertahan cukup lama dengan berbagai lamunan yang tertuju pada kenangan buruknya. Sejak awal menerima Sheila, dia sudah kerap menjadikan Sheila sebagai sasaran emosi. Dia kerap kali melakukan hal itu, tidak hanya pada Sheila saja, tapi sekretarisnya sebelum Sheila juga sama. Namun di antara para mantan sekretarisnya, mental Sheila yang paling baja. Biasanya hanya mampu bertahan 1 minggu, mereka memilih menghilang karena tidak tahan dengan tekanan dari Xian. Akan tetapi berbeda dengan Sheila yang bahkan tetap bertahan sekalipun gajinya Xian potong hingga 30% akibat datang terlambat. Kini baru Xian bisa pahami kenapa Sheila tetap bertahan meski dia bersikap semena-mena. Perlahan pria itu mendekat. Guling pembatas antara mereka sedikit mengganggu hingga Xian singkirkan hanya dengan sekali gerakan. Tanpa meminta izin lebih dulu, Xian mendekat tubuh sang istri dari belakang. Xian menghirup aroma wangi yang berasal dari rambutnya. Pria itu mengeratkan pelukan hingga Sheila merasa tidak nyaman. Dia melenguh dan merubah posisi tidurnya. Mungkin tidak sadar jika Xian tengah memeluknya. Dada Xian semakin berdebar kalau wajah cantik Sheila menghadap ke arahnya. Meski hanya bermodalkan lampu tidur, istrinya memang cantik sekali. Sial, kenapa Xian tidak sadar jika sekretarisnya secantik ini? Tatapan Xian belum beralih. Pemandangan sang istri yang menggaruk kepalanya terlihat lucu. Sheila juga berdecak sebal. Mungkin dia bermimpi aneh sebenarnya. Apa yang terjadi denganku? Jantung Xian kini menggila. Dia bahkan merasakan panas dalam dadanya. Malam sebelumnya, dia memang sudah memandangi Sheila, akan tetapi belum syuhu ini. Tanpa dia sadari, perlahan Xian mengikis jarak hingga mengecup bibir mungil Sheila beberapa saat. Tentu saja itu tanpa Sheila ketahui. Karena ketika Sheila bergerak, Xian segera menjauhkan wajahnya. Dia kembali menatap langit-langit kamar seraya menggigit bibirnya. Takut ketahuan, padahal memang Sheila adalah haknya. Belum berhenti gugupnya Xian, Sheila justru melingkarkan tangannya ke tubuh Xian bak bantal guling. Pria itu mengulum senyumnya. Dia menggigit jemari lantaran salah tingkah. Jika sekelompok jin tengah melihat tingkah Xian, mungkin mereka akan bergunjing dan bingung sendiri. Kenapa pria itu menjadi tidak waras setelah tenaganya terkuras malam ini? Tidak selamanya selingkuh itu indah. Ada kalanya sangat indah. Maka dari itu, ayo selingkuh, hidup selingkuh. Xian mengingat semboyan hidup Xian, saudara kembarnya yang memang terkenal sebagai playboy kelas kakap sejak SMA. Tingkah gila saudaranya itu kerap membuat Xian terjebak dalam masalah. Bahkan akibat Xian yang memacari banyak siswi dari sekolah lain, dalam waktu yang sama, membuat Xian diserbu ketika bertemu mereka di tempat umum hingga babak belur. Untuk pertama kalinya, dia meyakini ucapan Xian. Wajar saja pria itu selingkuh seenaknya, mengobrol cinta ke sana dan ke sini, tanpa peduli tangisan anak gadis orang. Ketika dia tinggalkan, sialnya Xian baru mencoba ketika dia sudah menikah. Cucumu kesialan. Kenapa kau pergi bajingan? Aku sudah melakukan seperti yang kau lakukan. Kembalilah Xian, kau harus tahu hal ini. Dia bicara dengan air mata yang tiba-tiba mengalir di pelupuk matanya. Padahal baru beberapa detik yang lalu dia salah tinggal lantaran istrinya. Kini air mata mahalnya itu berurai lantaran mengingat gelak tawa Xian yang tiba-tiba dia rindukan. Xian tenggelam dalam kesedihannya, hingga tanpa sadar kala jemari halus mengusap air matanya. Pria itu membuka mata perlahan. Secepat mungkin Xian mengalihkan pandangan. Sheila sudah terbangun dan kini menatapnya bingung. Mungkin khawatir lantaran Xian tiba-tiba menangis begitu. Kenapa? Apa takut tidur di sini? Tidak apa-apa, hujannya juga sudah reda, jangan takut.
Kampret, Sheila menganggapnya anak mama. Zian sama sekali tidak takut. Sekalipun dia turun di bawah guyuran air hujan, sama sekali tidak masalah. Akan tetapi, air matanya itu keluar begitu mengingat separuh jiwanya, Sean Andrea Kama. Sialan, apa aku banci di matamu? Terus kalau bukan takut kenapa menangis? Tanya Sheila berusaha menahan emosinya. Dia pikir benar-benar takut karena tangis Zian cukup mengkhawatirkan. Ini bukan menangis. Jawab Zian asal dan memijat pangkal hidungnya. Demi apapun, dia malu sekali. Lalu apa? Apa kentangnya bocor sampai basah? Kan tidak mungkin pas kena mata begitu. Ucap Sheila yang terdengar mengejek. Sungguh, harga diri Zian seakan terkikis habis. Berhenti mengejekku. Cepat tidur, Sheila. Siapa yang Sheila, tidurlah. Kau mau tidak bisa jalan besok pagi? Ancam Zian yang sontak membuat Sheila menurut. Dia kembali terbaring dan membelakangi tubuh Zian. Jangan lihat sana, sopan sedikit padaku. Tita Zian sedikit memaksa, karena dia sebal jika Sheila kembali membelakanginya. Begini, Harus persis seperti tadi. ungkap Zian yang merasa kehilangan posisi nyamannya. Sheila yang tidak ingin berdebat, segera menuruti kemauan sang suami, dan memeluk erat Zian. Tersetan dianggap murahan. Ini adalah kesepakatan yang harus dia lakukan selama menjadi istri Zian. Ya, tidur harus dipeluk, sekalipun dalam kondisi marah, ataupun ada masalah di luar sana. Tidak salah aku memilihnya. Penurut sekali, dan tidak banyak tanya. Ya terserah kamu saja. Hari masih pagi, udara masih begitu dingin menusuk kulit. Akan tetapi suara berat Zian kini terdengar menggoda di telinga Sheila. Hingga tubuhnya berdesir seketika. Tanpa membuka matanya, Zian berbicara dengan seseorang di sana. Kemungkinan besar telepon dari Natalia. Meski sebenarnya samar, Sheila masih mampu mendengar suara Natalia. Jelas saja bisa terdengar. Saat ini Zian masih memeluknya, sekalipun tengah menjawab telepon dari istri pertamanya. Dah, love you. Sialan, kenapa harus dia mengucapkan kalimat itu? Akan tetapi, rasanya sudah terputus beberapa saat lalu. Kenapa Zian baru mengatakannya? Pikir Sheila terlihat tenang, padahal saat ini jiwanya benar-benar penasaran. Sementara pria di sisinya kini tengah berdecak sebal menatap sang istri, yang sama sekali tidak bergerak sejak tadi. Seingat Zian, memberikan pelukan adalah tugas Sheila. Lantas kenapa ketika terbangun justru berbeda? Lengannya terasa kram, ngilu, dan mungkin saja darah tidak lagi mengalir di sana. Ini adalah penderitaan, tapi entah kenapa dia tersenyum tipis. Selama pernikahan bersama Natalia, hal semacam ini tidak pernah Zian rasa. Keram ya Tuhan. Apa benar dia belum bangun? Kemarin jam segini dia sudah bangun. Batin Zian sedikit heran, kenapa Sheila masih tampak sesantai itu? Padahal kemarin-kemarin dia sudah terjaga jam segini. Penderitaan pertama. Tidak, tepatnya ini adalah pengorbanan pertama. Zian bersyukur sekalipun ini sedikit menyiksa. 29 tahun umurnya baru merasakan lengan dijadikan bantal hingga kram. Sungguh menyedihkan nasib Zian. Dia punya istri, tapi persis bujangan jika dibalik pintu kamar. Dia bukan pria bodoh yang rela mengemis cinta, sementara Natalia adalah wanita pembangkang yang bertindak semaunya. Awalnya Zian pikir mungkin menikah tidak ada salahnya. Dia ingat betul bagaimana kisah kakaknya yang berawal tanpa cinta. Namun, sayangnya tidak ada nasib baik untuk Zian dalam asmara. Jangankan kasih sayang istri, Zian bahkan harus menjalani drama menahun yang entah berapa episode lagi hingga ending. Zian sebenarnya lelah. Dia sempat hendak menyerah, namun baru saja mengambil tindakan dan pergi dari Natalia. Mertuanya masuk rumah sakit, dan imbasnya hampir menyeret dua perusahaan besar tersebut. Kekacauan terjadi kala itu, tepatnya 2 tahun lalu. Zian yang memang jengah dengan kepalsuan bersama sang istri, bertekad melepaskan diri. Akan tetapi hanya karena memikirkan masa depan perusahaan dan nasib para karyawan, yang kemungkinan akan kehilangan pekerjaan jika kerja keras dua perusahaan itu hancur. Zian memilih menerima apa yang terjadi padanya. Sejak lama Zian memang penurut. Berbeda dengan Zian yang tidak ingin hidup dalam genggaman Mikhail. Dia begitu menghormati papa dan kakeknya. Zian selalu berpikir tentang dua pahlawan itu. Tidak ingin jerih payah keluarganya sia-sia kala itu. Zian memilih mengalah, seraya menunggu siapa tahu Natalia berubah. Sayangnya semua berubah ketika matanya menatap Sheila.
Dia melupakan janjinya, dia marah, dan memutuskan hal yang sama sekali tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Terkait apa yang terjadi di masa depan, itu adalah tanggung jawabnya. Sekalipun sang papa akan marah dan dia terpaksa keluar dari keluarga Megantara. Untuk kali ini sepertinya Zian siap. Beberapa menit Zian menunggu, istrinya belum terbangun juga, hingga dia sedikit mengangkat tubuhnya untuk memastikan apa benar wanita itu masih terlelap. Aneh, padahal semalam tidak begadang. Zian bergumam dan merasa aneh, lantaran Sheila masih begitu pulas. Meski tangannya seakan mau lepas, pria itu tetap bertahan dan kini lanjut memandangi Sheila diam-diam. Entah kenapa dia suka sekali melakukan hal itu. Anggap saja dia mengecut dan hanya cari aman di waktu Sheila tertidur saja. Zian mulai mengikis jarak. Pagi ini kenapa dia ragu hanya untuk mendaratkan kecupan? Ayolah, Zian, dia memang milikmu. Pria itu bahkan merutuki kebodohannya ini. Gengsi Zian setinggi itu. Jelas dia malu jika tertangkap basah tengah mengecup wanita itu. Wanita yang kerap kali dia katakan bodoh, dia juluki sekretaris gadungan yang mungkin saja akan dipecat dalam waktu dekat. Sheila, masih tidur. Tanya pria itu begitu pelan, berharap sekali jika istrinya tidak akan menjawab kali ini. Tidak, aku sudah bangun. Zian kecewa, raut wajahnya mendadak berubah, dan dia menggigit bibir seraya mengumpat dalam batinnya. Kenapa aku kesal sendiri? Harusnya nanti saja. Beberapa saat lalu dia bingung kenapa Sheila tak kunjung bangun. Akan tetapi kini justru dia kecewa mengetahui fakta istrinya sudah terbangun. Kalau begitu menjauhlah, tanganku kram. Ucapnya datar, dan hal itu mendadak Zian sesali. Bukan itu yang ingin dia katakan tadi. Sheila beranjak bangun, dan kini duduk di sebelah Zian seraya menggerakkan leher dan tangannya. Hanya bisa Zian pandangi dengan posisi yang masih terbaring di tempat tidur. Jam berapa? Tanya Sheila pura-pura baru sadar dari tidurnya. Padahal sejak awal Zian menerima telepon, dan istrinya itu sudah terbangun. Hampir jam 6. Jawab Zian masih menatapnya. Pria itu mendadak menghindari tatapan Sheila, kalau wanita itu menoleh dan memperlihatkan wajah baru bangun tidurnya. Kenapa dia semakin cantik di mataku? Ayolah Zian, kenapa kau jadi gila hanya karena kulit pangsit ini? Bersambung.